Yo, what up everyone? Back again with me, Denny Tandra, di Crime Scene. Sorry banget, minggu lalu gua nggak sempat update dikarenakan gua terlalu banyak kegiatan juga. Gua hektik dengan kuliah-kuliah tugas-tugas kuliah gua juga. Terus banyak aktivitas ya, bisa dibilang gitulah. So, hari ini gua kembali membawa kasus tentang orang aneh, sorry, yang membuat okultisme yang paling mengerikan di Jepang. Dan bahkan aksinya itu berdampak bagi banyak orang, bahkan ribuan orang di dunia sampai detik ini. So, hari ini kita akan membahas tentang Homshin Rikyo. Tanpa lama-lama lagi, let's start the case. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, sebelum kita mulai kasus ini, mungkin gua akan memberikan kalian beberapa peringatan ya. Kasus ini bakal lumayan lama, sekitar 17 sampai 20 menitan. So, sebaiknya kalian menyiapkan minuman atau cemilan untuk menikmati video kali ini. So, let's start this case. Aunsim Rikyo. Ini adalah kelompok okultisme yang salah satu yang paling mengerikan yang pernah kalian akan tahu setelah gue memberikan video ini. Dikarenakan sampai sekarang itu masih ada korban-korbannya di Jepang yang mengalami trauma. Oke, Aum Shinrikyo ini kelompok okultisme kiamat dari Jepang yang dibilang kelompok yang paling mematikan yang lahir dari Jepang ini dibandingkan dengan beberapa okultisme-okultisme yang pernah ada. Pendiri dari Aum Shinrikyo ini adalah Shoko Asahara yang lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Yasuhiro, Kumamoto, Jepang, sebuah kota kecil di dekat laut di Jepang. Semenjak kecil, Shoko Asahara ini tinggal bersama orang tuanya yang menjadi pembuat tatami. Ya, bagi kalian yang tidak tahu tatami itu apa, ranjang-ranjang kecil yang ada di Doraemon lah, seperti itu. Dan tentunya mereka ya sangat miskin dikarenakan ya cuma jual ranjang-ranjang kecil gitu. Shoko Asahara juga sejak kecil mengalami kendala dalam penglihatannya akibat penyakit invetral glaukoma yang membuat penglihatannya itu tidak terlalu bagus sejak kecil. Jadi invetral glaukoma ini adalah cairan di mata yaitu tersumbat sehingga membuat tekanan kepada mata lalu akhirnya berdampak menjadi kebutaan atau bisa dibilang gangguan penglihatan. Dan kebutuhan ini juga dia bersekolah di sebuah sekolah yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan. Dan sejak di sekolah, Shoko Asahara ini sudah terkenal sebagai orang yang suka mencari uang. Tapi dikarenakan penglihatannya, jadi dia banyak kendala yang diterima dia gitu saat dia mencari uang di masa-masa sekolahnya itu. Setelah lulus daripada sekolahnya pada tahun 1977, ia memulailah usahanya mencari uang dengan melakukan menjual obat-obatan herbal untuk menghidupi keluarganya dan orang tuanya juga. Karena dikarenakan penjualan obat-obatannya ini ilegal dan memang melanggar hukum undang-undang yang berada di Jepang, akhirnya dia dinyatakan bersalah pada tanggal 1981 atas praktik ilegalnya. Tadi singkat dari biodatanya dari tentang Shoko Asahara agar kalian bisa relate ke orangnya juga. Dia adalah seseorang yang membuat okultisme yang paling mematikan yang pernah ada di dunia ini. Gagalnya menjadi penjual obat herbal, akhirnya Shoko ini ditangkap dan mulai mengejar mimpinya. Setelah dia ditangkap, dia dibebaskan, terus dia mulai mengejar mimpinya nih. Nah, mimpinya itu tentang meditasi lah gitu. Intinya kayak ya meditasi, tau lah kita ya. Dan dia juga belajar filosofi agama-agama kuno. Dan dari itu dia terbang ke India selama beberapa tahun untuk mempelajari soal yoga. Dan juga mengaku pernah ke Himalaya dan mendapatkan wahyu di sana. Ini orang track recordnya keren parah.
Pada tahap inilah Syokowasara mencampurkan pengajaran-pengajaran Hindu, Buddha, dan juga Kristen, lalu digabungkan ke dalam ramalan-ramalan Nostradamus. Yang kalau digabungin satu sama lain, hal-hal ini, ajaran-ajaran ini sangat kontradiktif antara satu dan lain. Tapi tentunya itulah yang membuat dia dan diterapkan dalam yoga dan meditasi yang diajarkan oleh Syokowasara ini, dan menjadi usahanya sekolah yoga yang memang dibentuk pada 1984. Diresmikan menjadi sebuah nama perusahaan bernama Aum Shinsen no Kai sebelum jadi Aum Shirikyo. Dengan pada saat itu perusahaannya adalah sekolah yoga. Pada tahun 1997 mengalami perubahan. Sekolah yang tadinya memang sekolah yoga itu akhirnya berubah menjadi sebuah perkumpulan agama atau organisasi agama. Ya kayak kita tahu lah, kayak organisasi agama salah satu yang terbesar di Indonesia kita tahu lah. Nggak usah gue sebut aja geng putih-putih lah. Tapi yang itu tidak berbahaya, yang ini berbahaya. Jadi nama perusahaannya ini atau organisasi agamanya ini bernama Aum Shinrikyo, yang artinya kebenaran tertinggi atau the supreme truth. Nah, setelah dia diresmikan atau telah mengubah namanya menjadi Aum Shinrikyo, 2 tahun kemudian pada tahun 1989, akhirnya organisasi ini disahkan oleh Tokyo Metropolitan Government sebagai organisasi atau koperasi agama yang legal dihukum. Ini memungkinkan organisasi keagamaan ini untuk tidak membayar pajak yang terlalu besar, terus mendapatkan imunitas terhadap urusan-urusan dan campur tangan dari hukum, dan juga beberapa tuntutan hukum yang ya membuat mereka punya imun lah gitu. Mempunyai imun ini membuat mereka bisa beraktivitas mematikan. Kita tahu aktivitas legalnya. Dan dirahasiakan Aum Shirikyo ini bertahun-tahun. Adalah organisasi yang tidak bisa diperiksa karena polisi tidak punya izin untuk masuk untuk memeriksa aktivitas dan doktrin yang diajarkan oleh si Syokowasara ini. Hukum juga tidak bisa menyentuh ranah keagamaan ini atau aktivitas dari organisasi keagamaan ini kecuali aktivitasnya berbau dan aksi kriminal gitu. Jadi kalau udah termasuk aksi kriminal kayak menusuk orang, membunuh orang atau lain-lain contoh, itu mereka bakal diperiksa. Tapi selama itu mereka tidak diperiksa dikarenakan ya tidak tercium bau-bau ilegal lah dari mereka gitu. Dikarenakan kan udah sah juga. Setelah pengesahan organisasi keagamaan ini, kelompok ini mendapatkan peningkatan member yang begitu drastis dan signifikan gitu saat peresmian namanya. Jadi banyak orang yang bahkan sampai puluhan ribu lain, dan bahkan setelah legalisasi asetnya dari nilai aset dari organisasi ini yang tadinya sekitar 4,3 juta dolar menjadi 1 miliar dolar setelah dilegalkan oleh pemerintah. Jadi kalau 1 miliar dolar ini dipakai buat beli seblak, satu negara ini bisa berenang di kuah seblak gitu. Lu bayangin 1 miliar dolar segede apa gitu. Duit dari sebuah organisasi agama dan memiliki lebih dari 30 cabang di 6 negara ya. Dan salah satu yang terbesar adalah Rusia. Dan seluruh uang dana saat itu didapatkan lewat yang namanya uang pendaftaran, terus ada juga seminar-seminar, terus adalah yang penjualan buku dan juga video-video tentang pencerahannya, terus ideologinya. Mereka mendapatkan dana juga dari investasi dan juga banyak perusahaan yang menilai organisasi ini gimana ya? Organisasi keagamaan ini khususnya Aum Shinrikyo ini menjadi perusahaan yang sangat profitable dikarenakan ya dalam beberapa tahun saja profitnya itu nilainya itu dari 4,3 juta dolar menjadi 1 miliar dolar dari sekitaran 2 tahunan gitu. Jadi pasti banyak investor yang masuk dong. Ya karena memang menurut gue pada tahun tersebut banyak orang yang nggak punya aktivitas ya, jadi mereka mau masuk ke situ. Terus kerja juga gitu-gitu aja, nggak ada yang beda-beda gitu, nggak ada yang wah kerjaku sangat wow banget, aku bahagia sama kerjaku, itu nggak ada kan. Jadi ya tidak ada yang menarik gitu. Terus mereka mencari aktivitas lain. Nah setelah mereka cari aktivitas lain, aktivitas keagamaan itu tentunya dinilai cukup menarik buat mereka. Dikarenakan pada zaman-zaman tersebut masih banyak orang care buat agama. Sekarang ya kita tahu lah, tidak harus gue jelaskan lagi. Jadi mereka
itu ikuti Aum Shinrikyo dengan yoga. Jadi mereka ini maksudnya masuk ke Aum Shinrikyo ini buat belajar yoga sebenarnya. Pada tahun itu juga cukup banyak orang yang masuk dan akhirnya cocok dengan ideologi yang diajarkan dan disampaikan oleh Aum Shinrikyo itu. Shoko Asahara ini sebetulnya apa yang diajarkan oleh Aum Shinrikyo itu sampai sini memiliki member yang sangat banyak dan tidak terlepas dengan ideologi menarik yang tadi gue bilang pertama. Aum Shinrikyo mengajarkan soal adanya beberapa tingkat kesadaran yang hanya bisa dicapai semakin tinggi lewat ajaran yang bernama The Spirit of Truth. His Holiness The Master Shoko Asahara yang bisa meraih beberapa level kesadaran gitu, beberapa level consciousness gitu. Jadi ya, kalau kalian mengikuti ajaran ini, kalian memiliki beberapa tingkatan kesadaran gitu. Menurut Shoko Asahara. Katanya di sekolah ini kita bisa mencapai orang yang bisa mencapai titik tertinggi tersebut atau mencapai titik yang kita sebut surga atau nirvana. Dalam konteks ini adalah Shoko Asahara. Shoko Asahara ini juga mengaku bisa terbang. Adanya itu kayak superhero gitu, keren parah terbang bos. Iron Man kalah. Nah, dia juga bisa melihat di balik dinding dan bisa melihat menembus dinding. Jadi punya penglihatan X-ray gitu kayak Superman. Walaupun katanya foto ia terbang itu hasil dari manipulasi foto, bahwa dia tuh katanya lagi lompat di trampolin gitu. Terus difoto jadi seakan-akan dia terbang gitu. Tapi ya karena pada saat itu kayaknya banyak orang yang skeptis banget ya sama editan. Dikarenakan ya masih tahun berapa gitu, masih 90-an. Sekarang mah kita mah apa-apa dikit dipertanyain. Kalau di sini kan masih tahun 90-an dan masih banyak orang yang skeptis tentang editan. So banyak orang yang percaya bahwa Shoko Asahara ini punya kekuatan gitu. Lalu ia mengajarkan soal kepercayaan perang dunia juga atau Armageddon, bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui perang dunia atau akhir dari perang dunia terjadi jika pada konteks perang dunia ini adalah perang dunia ketiga atau perang akhir zaman. Dan tentunya cara selamat bagi mereka yang ingin selamat dari perang dunia ketiga itu ya satu-satunya cara ya gabung ke Aum Shinrikyo itu. Jadi ya kayak clickbait lah sebutannya lah. Aum Shinrikyo juga memprediksi tahun pecahnya perang dunia melalui berbagai ramalan, seperti ramalan Nostradamus yang memang digabungkan beberapa ramalan lainnya atau penglihatan seperti Nostradamus Wahyu atau Perjanjian Baru dan beberapa kitab Buddha yang dipercaya dan dibaca. Walaupun ini sangat kontradiktif ya kalau digabungin, dan diramalkan akan ada perang dunia pada tahun 1997. Lalu dia menyatakan bahwa Jepang telah diserang habis-habisan oleh Amerika dan akan menjadi tanah kosong atau wasteland. Ya, atau paling tidak bisa ditinggali lagi lah. Terus dia ubah lagi nih timelinenya, waktunya tentang kiamat ini dia ubah lagi. Menjadi tahun 1996 sampai 1998. Di antara sekitaran tahun itu pasti akan terjadi Armageddon atau perang dunia. Terus itu berubah sejalannya waktu. Jadi prediksinya ini berubah sejalannya waktu. Dia menyatakan juga bahwa ekonomi Jepang akan runtuh karena nuklir dari Amerika, dan caranya selamat dari serangan tersebut ya seperti yang gue bilang tadi, mereka harus gabung ke Aum Shinrikyo. Clickbait parah nih orang. Dan jika ingin terjadi kedamaian dunia atau ya peace lah gitu kita taruhnya, harus terjadi perang dunia atau Armageddon. Dan dirinya mengaku sebagai domba Kristus alias utusan Tuhan. Gila parah. Yang menjanjikan keselamatan dan akan menebus dosa-dosa setiap umat manusia menurut ajaran Kristen. Ini orang wow parah. Ia juga memberi perintah untuk para membernya untuk menjauhi keluarganya. Karena kalau kalian tahu ini adalah taktik klasik para okultisme. Jadi dia suruh kalian menjauh daripada keluarga kalian agar otak kalian tuh gampang dicuci. Dan menurut gua ini salah satu cara yang paling efektif ya. Dikarenakan ya kalau kalian memutus hubungan dari keluarga kalian dan fokus kepada okultisme tersebut atau ajaran agama suatu agama, kalian itu
akan susah disadarkan. Ya mau gimana disadarkan, tidak ada yang mau sadarkan kan. Kalau kalian masih berhubungan sama keluarga kalian kan ya wajar kalian bisa disadarkan karena ada orang yang dekat sama kalian. Tapi dari hal ini ya cara paling ampuh gitu. Dan bergabung juga banyak anak bunda yang berpendidikan kepada Aum Shinrikyo ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang menjadi pelajar atau lulus dan berpendidikan akademik yang bagus. Mereka mulai bergabung dengan Aum Shinrikyo dikarenakan mereka menilai ideologinya itu cukup progresif dan menarik untuk masa depan, katanya. Juga memang banyak sekali hal-hal yang cukup aneh dan gila yang bisa dinyatakan ekstrim memang terjadi pada membernya. Membernya itu harus masuk, kalau masuk Aum Shinrikyo itu membernya harus masuk ke sebuah camp yang dinamakan Madness Camp atau yang kita sebut pakai bahasa Indonesia aja ya, camp kegilaan. Jadi orang yang masuk ke sana ya bisa jadi gila atau stres saat keluarnya. Namanya aja Madness Camp gitu. Banyak orang atau member-member yang masuk ke camp di situ mencoba keluar dari okultisme tersebut. Jadi mereka udah masuk terus masuk ke Madness Camp ini. Mungkin ada beberapa orang yang menyesal atau udah nggak kuat sama ajarannya mereka dan bahkan pengen keluar. Akhirnya banyak yang stres setelah keluar dan depresi juga, bahkan melalui perawatan psikologis sampai detik ini. Masih ada loh. Semua yang mau keluar juga biasanya ada yang dibunuh. Karena seperti biasanya, Aum Shinrikyo itu tidak memudahkan untuk mereka-mereka yang masuk untuk bisa keluar dengan easy gitu, kayak come and go gitu. Jadi kalau lu udah masuk, keluarnya itu bakal sangat susah. Caranya untuk menahan member ini sebenarnya dibilang cukup gila dan ekstrim ya. Menurut gua karena mereka membunuh membernya. Karena bukan hanya gimana ya? Mereka bunuh orang tuh kayak easy banget gitu. Aum Shinrikyo ini tidak hanya membunuh membernya, tapi mereka juga membunuh keluarga dari member yang keluar supaya menghilangkan jejak. Agar pembunuhannya ini sama sekali tidak tercium. Jadi mereka lakukan supaya tidak ada yang menuntut sama sekali. Jadi mereka membunuh sampai ke akar-akarnya. Dan beberapa di antaranya juga dipaksa untuk membayar sejumlah uang. Seandainya kalau lu miskin terus masuk Aum Shinrikyo ini, ya kalau lu keluar nih ya, kalau seandainya lu keluar, lu kalau keluar keluarga lu bukan hanya lu aja yang dibunuh nih sebagai membernya, tapi keluarga lu juga akan dibunuh. Tapi kalau seandainya lu kaya dan punya banyak uang, kau akan disuruh bayar sejumlah uang lah, diperes gitu untuk bisa keluar dari Aum Shinrikyo ini. Nah, kembali ke ramalan ketuanya si Shoko Asahara yang bahwa memang perang dunia lah atau Armageddon yang bisa membuat kedamaian dunia. Kita balik ke situ ya. Maka dari itu Shoko Asahara mulai membuat agenda besar terkait merealisasikan perang dunia yang diramalkan yang sebenarnya ya tidak terjadi. Kita udah tahun berapa? Sekarang memang akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang mematikan bahkan dikenal sampai ke ranah internasional saat itu dikarenakan membernya itu ada di seluruh dunia dan salah satu cara untuk mempercepat terjadinya perang dunia ketiga ini atau Armageddon ini adalah dengan cara menyebar isu bahwa Amerika ini sudah sering melakukan yang namanya menyebar gas-gas beracun selama bertahun-tahun melalui pesawat di Jepang. Sampai mereka menciptakan rumor rencana Amerika yang katanya mau menuklir Jepang dan ramalannya dipercepat sama si Shoko Asahara ini. Jadi menjadi dari tahun 1996, 1996, 1997, 1998, akhirnya menjadi 1995. Ini Shoko nih Asahara nih tidak konsisten, dia selalu memajukan. Dan karena ramalan inilah akhirnya banyak orang yang menjadi resah. Memang ramalan ini cukup meresahkan ya, dikarenakan ya kita tahu perang dunia itu tidak ada yang mengharapkan hal itu. Keluarga dan keluarga dari para member juga merasakan anak-anaknya yang terlibat dengan aktivitas-aktivitas berbahaya yang ada di Aum Shinrikyo ini. Maka dari itu banyak sekali mereka melakukan demonstrasi untuk membubarkan okultisme ini. Aum Shinrikyo ini tapi mereka pada saat itu memang dinilai sebagai organisasi yang agama yang sehat. Terus memang tidak gampang disentuh juga oleh hukum dikarenakan ya mereka punya imunitas setelah disahkan kan. Ada beberapa kaki atau kacung-kacungnya juga terus melakukan aksi yang bisa dikatakan cukup gila. Dan emang
agak susah emang bisa dibayangkan ya untuk divisualisasikan. Dan pada tahun 1993, mereka pernah menyemprotkan cairan antraks dari atas gedung Tokyo untuk bisa menginfeksi orang-orang dengan antraks. Tapi mereka dikarenakan serangan itu tidak terstrategi dengan baik, maka serangan itu kayaknya gagal dan tidak mendapatkan korban siapapun. Selanjutnya mereka melakukan sebuah aksi lagi pada tahun 1994 yang memang ditunjukkan khususnya untuk membunuh beberapa hakim yang melakukan penuntutan terhadap kelompok mereka untuk membuka file terkait dengan kelompok mereka itu. Setidaknya bisa dibilang yang akan menghalangi misi besar daripada Om Shinrikyo ini yang untuk memulai Perang Dunia. Pada tanggal 27 Juni 1994, 30 liter gas sarin dari Rusia dimasukkan ke dalam sebuah truk yang di dalamnya ada kipas besar pemanas dan juga pompa yang bersama 6 member dari Om Shinrikyo ini sudah disuntikan antidot sarin gas yang mematikan saraf dan saraf yang sarin gas aktifkan di dalam tubuh mereka dan bisa berujung dengan kematian. Dan tentunya 6 member ini juga sudah diperlengkapi dengan masker dan alat-alat untuk melindungi mereka dari gas ini. Jadi melakukan mereka melakukan penyemprotan ini pada jam 10.40 malam selama 10-20 menit melalui kipas itu dan pemanasnya. Supaya lebih efektif dan karena lagi musim panas juga, terus banyak penduduk yang membuka jendela rumah dikarenakan ya tentunya saat musim panas, panas banget dong. Untuk malam hari juga mungkin mereka rasanya panas, banyak penduduk setempat yang membuka jendela. Yang tentunya membuat penyebaran gas ini semakin efektif dan efisien. Dengan lu tidak membuka jendela rumah aja udah efisien dan efektif, apalagi ini membuka gitu. Jadi gasnya bisa langsung masuk. Yang disebabkan gas ini, oleh pencemaran gas ini ada 7 orang meninggal, lalu ada 58 orang masuk rumah sakit dan 8 orang lagi mati setelah 14 tahun kemudian dari dampak gas ini. Udah banyak orang nih yang mati dan masih ada 253 orang yang lain dan dinilai menjadi korban dari penyebaran gas ini. Tapi mereka tidak teridentifikasi rumah sakitnya itu berada di mana. Dan beruntungnya kelompok ini bisa lepas dari segala dugaan. Bahkan mereka menyatakan tidak terlibat karena tidak ada bukti konkret terhadap aksi mereka ini. Jadi mereka ini hokinya 30 tahun dipakai gitu. Sampai mereka tidak terdeteksi. Menyisakan 1 orang yang tidak bersalah yang dekat dengan area penyebaran gas tersebut, yang akhirnya dijadikan tersangka dan dibebaskan setelah Om Shinrikyo ini dibubarkan. Selain serangan kepada orang-orang yang dianggap mengganggu agenda mereka, kelompok ini sempat masuk ke ranah politik untuk bisa bekerja bersama orang-orang yang ambil adil di pemerintahan supaya berdampak lebih tinggi. Untuk masuk ke politik ini bisa berhasil, tapi gimana ya? Mereka berusaha masuk ke politik untuk mempunyai suara mereka ini bisa lebih didengar. Tapi akhirnya mereka juga tidak berhasil masuk ke ranah politik dikarenakan mereka dinilai sebagai orang-orang yang halu dan juga mereka ini kan okultisme. Jadi banyak orang juga yang tidak memilih mereka dikarenakan mereka tahu nih ini orang-orang agak sedikit nggak benar gitu. Lalu setelah resah sama agenda mereka di politik ini gagal, mereka mulai membutuhkan dana dan akhirnya rencana politik ini dibatalkan. Dan dipilih rencana lain untuk merealisasikan agenda besar mereka. Yang kita tahu agenda besar mereka-nya itu ya Perang Dunia. Lalu untuk mendapatkan dana yang lebih besar, mereka membuat gimana ya sebutannya? Tempat memproduksi narkoba atau obat-obatan terlarang gitu dan diperjualbelikan untuk menambah dana mereka yang dalam untuk merealisasikan Perang Dunia Ketiga, of course. Dan mereka di dalamnya juga meracik sarin gas untuk eksekusi rencana mereka selanjutnya. Selama fasilitas ini berdiri, sebenarnya ada beberapa member yang dari grup ini akhirnya itu meninggal secara misterius dikarenakan terkait pembuatan sarin gas ini. Tentunya karena publik tidak tahu bahwa adanya aktivitas ilegal di dalam fasilitas tersebut, tidak ada laporan yang masuk
kecuali tentunya keluarganya member yang kehilangan anggota tersebut, mereka melaporin. Tentunya laporan juga tidak konkret dikarenakan ya tidak bisa dibuktikan, tidak ada data-data juga, tidak ada bukti juga yang pasti untuk bisa melaporkan mereka. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 1995, mereka melakukan percepatan itu atau bisa dibilang puncak dari aksi mereka menginisiasi Perang Dunia yang mereka ramalkan, di mana memang juga itu menjadi puncak waktu di mana para member-membernya juga mulai meragukan ramalan Shoko Asara ini sebenarnya benar apa enggak sih. Terus banyak yang mulai skeptis juga dikarenakan ya dia ini tidak konsisten dengan waktu yang diramalkan. Jadi semakin banyak orang yang ragu kepada Shoko Asara dan ramalan-ramalan Shoko Asara ini, bahwa dia yang menyatakan bahwa 1995 itu adalah tahun di mana terjadinya Armageddon. Terus terjadi keterlibatannya Amerika itu justru merasakan untuk datangnya di Amerika ini bakal datang di bulan November 1995 untuk menghadiri Asia Pacific Conference di Tokyo. Dinyatakan terbalik gitu. Jadi yang dinyatakan Shoko Asara ini Amerika bakal nyerang Jepang, tapi Amerika ini buat agenda lain untuk datang ke Jepang dalam rangka visit Asia Pacific Conference dan mereka akhirnya melakukannya. Puncak aksinya di mana aksinya ini sangat mematikan dan diingat sampai detik ini. Bahkan pada tanggal 20 Maret 1995, member mereka itu membentuk beberapa grup yang cukup banyak untuk masuk ke beberapa jalur kereta bawah tanah Tokyo. Di antaranya Hibiya Line, Marunouchi Line, dan Choida Line. Pemberhentian yang berbeda-beda dan mereka masuk pada jam-jam yang hektik gitu, kayak rush hour gitu, kayak lagi rame-ramenya orang mau ke kantor, terus ada juga orang yang mau pergi ke sekolah dan dimana orang itu lagi sibuk lah gitu. Dan di mana orang ini turun di stasiun yang berbeda-beda. Nah, orang dari Om Shirikyo ini membawa 2 paket berisi 0,9 liter gas sarin. Ini disimpan di dalam plastik dan dibungkus koran. Lalu mereka masuk ke kereta dan bungkusan tersebut ditusuk-tusuk beberapa kali menggunakan ujung payung yang mereka bawa. Habis itu mereka langsung turun dari kereta. Lalu cairan tersebut menguap ke kereta dan juga ke stasiun dan menyebabkan 13 orang meninggal secara instan dan membuat 5.500 orang cedera dan yang efeknya masih terasa sampai detik ini. Para korban gas sarin gas attack ini gimana ya? Yang masuk dalam gas sarin attack ini masih terasa sampai saat ini gitu. Jadi penyerangan mereka itu sangat traumatik bagi beberapa orang. Setelah meninggalkan kereta, para member ini sudah ditunggu oleh mobil-mobil yang siap jemput mereka. Jadi mereka habis nikam terus langsung keluar dari kereta itu dan dijemput dikarenakan mereka udah ditunggu untuk dilarikan ke fasilitas Aum Shinrikyo setelah serangan tersebut. Dan karena memang serangan tersebut sangat brutal dan terjadi banyak tempat secara bersamaan, polisi ini dapat melacak sebenarnya siapa otak dari serangan ini. Dan dari kelompok, akhirnya polisi ini tahu bahwa datang dari kelompok yang memang sudah terdengar ingin menginisiasi Perang Dunia. Jadi polisi ini sebenarnya udah mendengar kabar Aum Shinrikyo ini ingin menginisiasi Perang Dunia, tapi ya mereka tidak bisa pastikan. Jadi akhirnya polisi ini mulai mengidentifikasi bahwa Aum Shinrikyo ini mungkin yang menyebabkan penyerangan ini. Dan akhirnya polisi langsung menggerebek tempat perkumpulan okultisme ini dan polisi menemukan barang yang jumlahnya katanya bisa membuat jutaan orang mati. Jadi bisa menemukan sarin gas yang bisa membuat jutaan orang mati. Dan mereka bakal mau menyerang subway di New York untuk memprovokasi negara Amerika untuk menyerang Jepang. Tapi untungnya tidak terjadi dikarenakan penggerebekan ini. Akhirnya pengamanan untuk untuk APEC pada tahun itu diperketat. Nah, dan pada tanggal 16 Mei 1995 akhirnya polisi menyatakan bahwa Shoko Asahara dan lainnya adalah orang di balik aksi mematikan yang dilakukan di kereta bawah tanah Jepang. Dan langsung akhirnya tidak lama-lama si Shoko Asahara itu langsung dihukum mati bersama 6 member lainnya yang dieksekusi pada tanggal 6 Juli 2018
yang menyatakan sebagai otak mematikan dari penyerangan tersebut. Sampai detik ini dampak negatifnya ini bahkan masih terasa di beberapa rakyat Jepang. Dampak kesehatannya juga dirasakan oleh ribuan orang di Jepang yang masih hidup dan mengalami penyerangan kereta bawah tanah ini. Setelah Shoko Asahara ini ditangkap, para member-membernya ini mulai membuat kesaksian. Jadi orang yang ex-membernya ini mulai membuat kesaksian terhadap ke Shoko Asahara, sebenarnya apa aja yang dilakukan Shoko Asahara, diajarin apa aja. Terus mereka ini tentunya memberikan kesaksiannya setelah Shoko Asahara ini sebenarnya udah ditangkap. Kalau enggak mereka bakal ya ditangkap terus dibunuh, mungkin ya, diculik. Terus dibunuh dibunuh sama keluarga-keluarganya. Kelompok ini memang tidak mengikuti perintah dari Shoko Asahara dan menculik member-member yang membangkang dan dibunuh di depan para member lain. Jadi ex-membernya ini cerita bahwa Shoko Asahara ini membunuh member-membernya di depan member-member lainnya. Agar kasih contoh nih, kayak lu keluar dari sini, lu mati kayak gini gitu. Walaupun Aum Shinrikyo ini udah bubar, sebenarnya masih ada organisasinya yang bergerak di underground di beberapa negara. Bahkan rumah-rumah di beberapa negara tuh sengaja dipagari, terus ada juga yang dibakar. Dan mereka bergerak di bawah nama Hikari Noa yang memang terus berjalan di beberapa negara, tapi ya tetap ditolak. So, itu adalah kasus dari Shoko Asahara yang pembuat okultisme paling mengerikan di Jepang, bahkan di dunia. So, kalian jika ingin DM kasus menarik kepada gua bisa DM gua di Instagram, atau kalian ingin request bisa request juga di kolom komentar. So, bagi kalian yang belum vaksin, lebih baik dan lebih cepat kalian vaksin, pakai masker keluar untuk segera selesai pandemi ini, karena aing teh pengen keluar juga, pengen jalan-jalan bareng temen aing. So, bagi kalian yang belum vaksin silakan vaksin dan terus pakai masker kalian agar pandemi ini bisa cepat selesai. So, see you in the next guys. Goodbye.